Setelah berhasil mengalahkan Blackguard dalam waktu 1 malam kemudian, kepemilikan shelter Blackguard telah mengalami perubahan menjadi shelter Goddess Legion. Dan sekarang nama Hansen telah menyebar ke setiap sudut daratan es di 1 malam itu juga. Para pejuang sejati seperti Lee Singlun setelah mendengar berita itu merasa sulit mempercayai apa yang telah terjadi. Bukan masalah Hansen bisa mengalahkan Blackguard yang sulit dipercayai, tapi mengambil alih semua wilayah yang dimiliki Blackguard dalam waktu singkat itulah yang membuatnya tidak bisa banyak komentar. Lee Singlun jadi semakin merinding siapa sebenarnya sosok di belakang Hansen yang membantunya. Alasan mengapa Hansen dapat dengan mudah mengambil alih kepemilikan Blackguard Shelter adalah berkat bantuan yang diberikan kepadanya oleh Tang Zenliu. Beberapa saat kemudian di aliansi, Hansen yang penasaran atas perkataan Zhu Ting, dia segera membuka Skynet mencari tahu tentang seni hipergen Jetsun Force atau giok matahari. Setelah dibuka yang muncul malah sosok wanita seksi berpose. Wanita itu menawarkan seni hipergen yang berhubungan dengan kejantanan laki-laki. Di saat bersamaan juga, Jian Ran menelpon Hansen dan dia melihat apa yang ditonton Hansen. "Tenang Yan Ran, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," ucap Hansen gugup, lupa menutup platformnya. "Aku punya waktu hari ini untuk bersamamu, tapi tak apa-apa. Akan lebih baik jika kamu pergi berlatih dahulu," jawab Jian Ran malu dan tampaknya mendukung Hansen. "Tidak, bukan seperti itu. Aku bisa menjelaskannya." Hansen ingin menjelaskan, tetapi Jian Ran sudah menutup teleponnya. "Zhu Ting, aku belum selesai denganmu," teriakan terus meletus dari dalam ruangan. Dalam hiruk pikuk, Hansen berlari ke teleporter dan kembali ke suaka dewa kedua. "Zhu Ting, kamu bocah bangsat, keluar, cepat ke sini," begitu katanya. "Bos, ada apa?" Zhu Ting benar-benar takut Hansen akan memukulnya. "Zhu Ting, kamu dan Jetsun Force-mu yang mengerikan. Aku tidak butuh seni hipergen itu. Kekuatanku sudah seperti Titan yang mengamuk." Hansen marah mencekik Zhu Ting, ingin segera menghabisinya. Zhu Ting benar-benar takut pada Hansen, jadi dia bergerak memijit Hansen sambil mencoba menjelaskan secepatnya yang dia bisa bahwa seni hipergen Jetsun Force merupakan teknik seni bela diri yang berfokus untuk memperkuat jantung. Memang yang berada di pasaran merupakan versi bajakan yang hanya untuk pengobatan, namun untuk yang versi aslinya dapat meningkatkan stamina, vitalitas, dan tenaga. Jika bisa menguasai teknik ini, kamu tidak akan merasa lelah setelah menempuh perjalanan ribuan mil dalam 1 hari. Sayangnya, versi aslinya sudah hampir tidak bisa ditemukan sama sekali. Dan beruntungnya Zhu Ting mempunyai itu. Hebatnya lagi, di versi asli teknik ini menggunakan kata mistis yang berbeda makna tergantung si pembaca. Hansen yang penasaran, dia meminta versi aslinya kepada Zhu Ting. Zhu Ting tidak berani mengatakan apa-apa. Dia mengambil kertas yang berada di sakunya dan memberikannya pada Hansen. Dia mempelajari yang baru dibawa Zhu Ting. Hadirannya pun terasa berbeda. Hansen mencoba membandingkan dengan versi pasaran. Kata-katanya sama, begitu pula warna. Tetapi melihat yang asli, benar-benar ada perasaan yang tidak bisa digambarkan. Melihat Hansen yang sepertinya tertarik, mereka pun melakukan transaksi pertukaran jiwa binatang dengan seni hipergen. Hansen berjalan beberapa langkah dan kemudian berbalik melihat Zhu Ting sambil berkata, "Setelah mempelajari ini, dapatkah saya benar-benar menghadapi 10 orang pada saat yang sama?" Beberapa saat kemudian, di daratan es dekat sarang Silver Ice Snake King, Hansen bersama dengan 10 elit. Dikatakan sebagai lembah es, tetapi kenyataannya lokasi itu tampak lebih seperti Glacier Grand Canyon.
di mana celah-celah tanah yang dibekukan es telah berpisah untuk membentuk cekungan sempit. Sudah beberapa kali para prajurit mencoba menaklukkan Silver Ice Snake King bersama Black God dahulu, namun hasilnya tetap nihil. Tidak hanya Silver Ice Snake King saja yang mustahil mereka kalahkan, tapi di sana juga ada begitu banyak White Ice Snake berukuran lengan yang begitu menyulitkan. 10 evolusioner itu berusia lebih dari 100, tapi bakat hebat mereka tidak banyak membantu untuk menghilangkan rasa takut mereka. Hansen memperhatikan keluhan pesimis mereka, tetapi Hansen tidak kesal. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Anda tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda untuk memasuki lembah. Aku akan memancing sendiri Silver Ice Snake King agar keluar sarang, sehingga kita bisa melawannya bersama-sama." Semua evolusioner yang mengikuti Hansen mengangguk setuju. Mereka terlalu takut masuk lembah, dan jika Hansen terkena masalah di dalam, itu bukan salah mereka juga. Jadi mereka senang dengan keputusan Hansen. Tetapi ada sesuatu yang harus aku katakan pada kalian. Jika nanti saat perburuan ada yang kabur, jangan salahkan aku untuk bersikap kejam pada kalian. Hansen menatap mereka dengan dingin. "Jangan khawatir bos, kami tidak akan lari," kata salah satu evolusi. Meskipun mereka berkata begitu, mereka yakin kalau Hansen pas balik tidak dalam keadaan baik-baik saja. Saat Hansen melangkah ke lembah salju, tempat yang dia injak tidak meninggalkan bekas jejak kaki sedikit pun. Itu karena dia menggunakan teknik step on cloud. Tidak hanya bisa berjalan di udara secara singkat, tapi juga teknik ini bisa meringankan tubuhnya. Makhluk bersisik perak itu berkilau dalam warna putih yang menyilaukan. Mereka meregangkan tubuh dan sayapnya bersiap menerjang Hansen. Sebelumnya Hansen sudah mencari tahu tentang ular ini. Memang ular ini punya sayap, tapi tidak bisa terbang tinggi. Sebagai gantinya, kemampuan meluncur yang sangat kuat. Hansen tidak membunuh ular yang menyerangnya dan hanya bisa menghindar. Itu karena dia khawatir jika ular itu dibunuh, maka kawanannya akan muncul semakin banyak ketika mereka mencium bau darah. Benar saja, gerombolan ular itu tidak mengejar Hansen lagi. Dari pusat informasi, letak sarang Silver Ice Snake King berada di dalam gua yang jauhnya beberapa kilometer dari lembah ular. Setelah beberapa saat kemudian, Hansen melihat keberadaan gua es di depannya. Pintu gua itu sangat aneh, tidak sesuai bayangan yang lebar dan tinggi, tapi gua itu memiliki tinggi 3 meter serta lebarnya hanya 1 meter. Dia tidak melihat apapun di pintu masuk, jadi dia segera mengenakan armor emas dan memberanikan diri masuk gua. Walaupun pintu masuknya sempit, dalam gua begitu luas. Tidak hanya luas, di sudut ruangan gua, dia juga melihat keberadaan telur yang tingginya sekitar setengah dari manusia dewasa. Rona peraknya membuat terlihat metalik mengkilap dengan dihiasi berbagai pola ukiran halus. Hansen terkejut sekaligus senang. Dia pikir itu merupakan telur dari Silver Ice Snake King. Bagi Hansen, ini adalah kesempatan emas dan dia tidak ragu-ragu mengulurkan tangannya untuk menyentuh telur itu. Ujung jari Hansen tersentak saat menerima sengatan listrik hingga membuatnya terpental beberapa langkah ke belakang. Ya Allah, telur apa ini? Kenapa ada listriknya? Melihat telur itu dengan bingung, saat sedang berpikir, Hansen mendengar suara langkah kaki dari luar. Hansen pun mengerutkan kening melihat ada seseorang datang memakai armor biru, rambut hitam, dan sayap putih. "Yidongmu," ucap Hansen. "Meskipun kau di sini terlebih dahulu, menurut aturan, siapapun yang mengklaimnya lebih dulu adalah pemiliknya." Yidongmu melihat telur itu dan menggunakan seluruh energinya untuk berlari ke arahnya. "Tidak, jangan!" Hansen mengulurkan tangan dan berusaha meraih Yidongmu. Yidongmu berteriak sambil mengeluarkan tangisan kematian terakhir.
Hansen pun menahan tawa saat Hansen menyaksikan Yidongmu berjuang untuk duduk. Hansen mencoba merayu Yidongmu sekali lagi agar dia mau maju mendekat telur itu, tapi tetap saja Yidongmu tidak mau. Hansen benar-benar ingin membuat Yidongmu mencobanya lagi, dan Hansen takut jika dia pergi, malah Yidongmu berhasil membukanya sendiri. Itu berarti perjalanannya akan sia-sia bagi Hansen. Sementara keduanya berbicara, suara retakan terdengar dari telur. Mereka berdua kaget dan secara bersamaan melihat ke arah retakan itu. Hansen dan Yidongmu keduanya melompat dan dengan cepat melihat telur itu terbuka. Jika telur itu pecah karena mereka telah menyentuhnya sebelumnya, maka itu tidak apa-apa. Tetapi jika ini adalah kejadian alami, maka mereka akan berada dalam masalah. Perlahan kulit telur mulai pecah agak lebar dan muncul sebuah cakar yang mencoba merobohkan dinding telur. Itu bukan ular. Hansen dan Yidongmu keduanya membeku. Hewan kecil itu akhirnya berhasil melepaskan diri dari cangkang telur. Meskipun baru menetas, ukurannya hampir sama dengan tanuki dewasa. Bulu yang bersih dan lebat serta ekornya yang melambai indah, itu tampak seolah dia dilahirkan untuk lingkungan yang keras dan dingin. Yidongmu kemudian bergerak dengan belati di tangannya. Dia bergerak secepat hembusan angin, menargetkan salah satu matanya yang menurutnya tempat paling rapuh. Walau begitu, Hansen memilih untuk mundur beberapa langkah. Dia merasa familiar dengan adegan ini, merasa saat dia bertemu dengan bayi Golden Growler. Ujung belatinya tepat mengenai mata rubah itu, namun tampaknya mata rubah itu lebih keras dari apa yang dia pikirkan. Rubah perak itu berteriak, mengeluarkan sembaran petir yang luar biasa, merambat melalui belati milik Yidongmu hingga sampai ke seluruh badan Yidongmu. Yidongmu terlempar ke belakang. Armor milik Yidongmu bahkan menghitam. Itu bukti kalau arus listrik yang dilancarkan begitu kuat. Makhluk ini adalah anak dari makhluk super. Hansen merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Rubah perak yang sebelumnya jinak sekarang menjadi marah. Dia mengampuat hingga aura petir keluar dari tubuhnya. Segera rubah perak bergerak mendekat ke Yidongmu. Sepertinya dia ingin membalas dendam atas perbuatannya tadi. Hansen berlari ke arah Yidongmu yang terluka parah dan berusaha menariknya pergi. Yidongmu merupakan salah satu klien terbesarnya, dan dia juga tidak pernah tawar-menawar. Jika Yidongmu mati di sini, itu akan merugikan bisnisnya. Hansen tidak berani melakukan sesuatu yang agresif terhadap rubah perak itu. Dia hanya menyeret Yidongmu beberapa kilometer ke pintu keluar, melihat sekeliling untuk memastikan lokasi mereka aman dan mengamati keparahan luka Yidongmu. Hansen mengoleskan obat pada luka Yidongmu yang lumpuh. Saat dia merawat luka-lukanya, dia berkata, "Sayang sekali, aku terpaksa menggunakan salep yang lebih mahal untukmu. Ketika kau bangun, aku tidak akan ragu untuk memberimu tagihan." Begitu katanya. "Ah!" Yidongmu berteriak, tersentak oleh rasa sakit yang menyengat dari obat yang dioleskan Hansen. Saking sakitnya, wajah Yidongmu menjadi pucat, bibirnya bergetar. Takut dia akan menggigit lidahnya sendiri, dia mencoba menggigit benda terdekatnya yang dia bisa, yang kebetulan adalah kaki Hansen. "Lepaskan aku!" Hansen mendorong Yidongmu. Gigitan Yidongmu terasa sangat menyakitkan. Ketika Hansen hendak melihat kakinya yang terluka, dia menyaksikan bayangan perak menuju ke arahnya. Itu adalah rubah perak. Rubah perak memang baru lahir, tetapi sudah sangat cepat. Terlebih gerakannya makin cepat saat sudah dekat. Untuk sesaat,
Hansen berpikir memanggil sayapnya untuk melarikan diri, tapi rubah perak tidak melakukan apa-apa. Itu hanya berdiri di sana menonton Hansen. Jantung Hansen berdebar kencang dan dia berkata, "Oh tidak, apakah mata makhluk ini sangat lemah sehingga tidak bisa mengenali siapa yang melukainya?" Begitu katanya. Yi Dongmu kemudian tiba-tiba memanggil sepasang sayap ungu dan berkata, "Terima kasih banyak, saya akan pastikan membayar Anda kembali nanti." Begitu katanya sambil terbang. Rubah perak terus menatap Hansen, tetapi dia tidak melakukan apapun. Dia melakukan dengan ekspresi bingung. Tiba-tiba Hansen terfikirkan tentang kucing dan anjing yang suka mengejar sesuatu. Mungkin rubah juga sama. Hansen merogoh sakunya. Dia tidak memiliki benda lain yang bulat. Yang dia miliki hanyalah obat mujarab senilai puluhan ribu. "Ambil kawan kecil." Hansen melemparkan botol itu. Hansen sangat senang. Ternyata rubah perak menanggapi barang yang dilempar Hansen. Dia segera berbalik dan lari. Hansen berlari secepat mungkin yang dia bisa di saat rubah perak mengambil botol itu. Meskipun Hansen sudah berusaha yang dia bisa, rubah perak mampu mengejarnya dengan mudah. Di mulutnya juga dia membawa botol yang dibuang Hansen. Detik berikutnya, Hansen memanggil sayapnya, berniat terbang, tapi rubah perak itu dengan cepat melompat ke pilar batu menghadang Hansen. Hansen tahu jika Hansen terbang dan membuat rubah perak marah, kemungkinan serangan yang dia lancarkan lebih kuat dibandingkan sama yang menimpa Yi Dongmu. Hansen yang merasa putus asa, dia berhenti berlari. Rubah perak juga berhenti dan berdiri hanya 1 meter jauhnya, menempatkan botol obat itu di tanah di dekat kaki Hansen. "Anak baik." Hansen memaksakan tersenyum. Dia ingin mengelus kepala rubah perak sebagai ucapan selamat. Saat hampir sampai, tangan Hansen tiba-tiba membeku. Melihat Hansen berhenti bergerak, rubah perak berjalan mendekat. Dengan lembut mendekati kakinya dan mulai menjilatinya. Hansen sangat ketakutan sehingga dia hampir menendang wajah rubah perak itu. Tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa rubah perak menjilatinya di tempat yang telah digigit Yi Dongmu. Secara misterius, luka yang ada di kaki Hansen juga ikut menghilang. Rubah perak mundur beberapa langkah dan seperti gadis kecil yang lucu menatap Hansen dengan kepala miring. Hansen mencoba kembali mengelurkan tangannya ragu-ragu. Kali ini rubah itu berinisiatif mendekat ke arah Hansen, menggosokkan kepalanya ke Hansen. Hansen masih takut jika membawa rubah perak ke shelter Goddess Legion. Dia takut kalau rubah perak itu mengamuk, jadi dia hanya bisa menyembunyikan rubah perak itu di kapal kristal. Hansen mencengkram rubah perak dengan erat. Saat dia terbang lebih tinggi untuk meninggalkan daerah itu, ingin menuju kapal kristal. Hansen melihat seekor ular besar menggeliat dan diikuti oleh banyak ular berukuran kecil di sampingnya. "Silver Snake King?" Hansen terkejut. Dia mendarat dan berkata, "Kau tunggu aku di sini ya." Hansen tidak yakin rubah itu mengerti bahasanya, tapi tampaknya rubah itu paham. Hansen kembali terbang ke arah lembah tempat ular itu berada. Rubah perak tidak mengikuti Hansen, itu berdiri di atas gunung menyaksikan Hansen turun ke lembah. Mata Raja Ular sangat tajam melihat Hansen. Tampak seperti ular kobra yang melihat mangsa. Dia melebarkan lehernya dengan beberapa tanduk duri di sekitarnya. Dengan gerakan yang lincah dan cepat, Hansen menghitung langkah kakinya, membuatnya dalam posisi aman sembari menuju ke arah para evolusioner yang menunggunya. Serangan gigitan pertama dilayangkan oleh Silver Snake King. Tampaknya Hansen tidak kesulitan menghindarinya. Tak lama kemudian, dia berhasil sampai keluar lembah salju. Wang Liang dan evolusioner lainnya di luar lembah masih menunggu dengan gugup untuk melihat Hansen kembali. "Dia sudah pergi terlalu lama. Aku yakin dia dihabisi oleh Silver Snake King." Perbincangan mereka mulai seperti orang yang pesimis.
Sementara semua orang berbicara, mereka tiba-tiba mendengar suara gerakan dari lembah. Ketika mereka pergi melihat, mereka melihat Hansen berlari seperti orang gila yang keluar dari lembah. Di belakangnya, dia diikuti lautan ular yang menikam. Salah satu di antara mereka ada seekor ular dengan ukuran yang sangat besar. Mereka tahu kalau itu pasti Silver Eye Snake King. Pemandangan gila itu membuat denyut nadi mereka berpacu ketakutan.